Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ardia Yunita Rahmasari dengan NIM 1723-2003 dari Program Studi Teknik Informatika semester 5. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan 4 jenis arsitektur komputer berdasarkan Flynn taksonomi. Ada SISD, SIMD, MISD, dan MIMD. Kita akan lihat konsep dasarnya, contoh penerapan nyatanya, dan perbedaan di antara keempatnya. Sebelum kita masuk ke jenis-jenis arsitektur, penting untuk tahu dulu dasarnya. Arsitektur komputer bukan hanya soal fisik, tapi juga bagaimana cara prosesor mengatur jalannya instruksi dan data di dalam sistem. Nah, salah satu klasifikasi yang paling terkenal dan masih dipakai sampai sekarang adalah Flynn taksonomi, yang membagi arsitektur berdasarkan banyaknya instruksi dan data yang bisa diproses bersamaan. Selanjutnya, masuk klasifikasi arsitektur Flynn yang dikembangkan oleh Michael J. Flynn pada tahun 1966. Michael Flynn memperkenalkan klasifikasi ini untuk menjelaskan bagaimana komputer melakukan pemrosesan paralel. Kalau hanya satu instruksi dan satu data, itu disebut SISD. Kalau satu instruksi tapi banyak data, itu SIMD. Kalau banyak instruksi tapi satu data, itu MISD. Dan kalau banyak instruksi serta banyak data, itu MIMD. 4 kategori ini membantu kita memahami perbedaan kinerja antara sistem, dari komputer sederhana sampai superkomputer modern. Selanjutnya, pembahasan tentang SISD atau Single Instruction Single Data, di mana bisa dibilang arsitektur klasik yang dulu digunakan di hampir semua komputer. Semua instruksi dijalankan satu demi satu, jadi kecepatannya bergantung pada kemampuan satu prosesor. Model ini cocok untuk aplikasi yang tidak butuh pemrosesan data besar atau simultan, misalnya pengolahan kata atau spreadsheet sederhana. Yang kedua, ada SIMD atau Single Instruction Multiple Data. Sering dipakai dalam pengolahan gambar, video, dan perhitungan ilmiah. Contohnya, saat GPU merender gambar, ribuan piksel bisa dihitung dalam waktu yang sama karena menjalankan instruksi yang sama terhadap banyak data sekaligus. Itu sebabnya GPU jauh lebih cepat dari CPU untuk pekerjaan paralel semacam ini. Selanjutnya, yang ketiga ada MISD atau Multiple Instruction Single Data. Cukup jarang ditemukan karena strukturnya tidak cocok untuk kebanyakan aplikasi. Tapi dalam sistem kritis seperti pesawat, arsitektur ini penting. Beberapa prosesor menjalankan algoritma berbeda pada data yang sama untuk memastikan tidak ada kesalahan. Kalau hanya berbeda, sistem bisa segera mendeteksi adanya kerusakan atau gangguan. Selanjutnya, yang terakhir ada MIMD atau Multiple Instruction Multiple Data. Adalah arsitektur yang paling banyak digunakan di dunia modern. Setiap prosesor bisa menjalankan program dan data berbeda, tapi tidak bisa bekerja sama untuk menyelesaikan satu tugas besar. Contohnya, di server cloud, ribuan prosesor bekerja bersama untuk melayani jutaan permintaan pengguna dalam waktu bersamaan. Selanjutnya, masuk ke perbandingan arsitektur. Dari tabel ini terlihat perbedaan utamanya. SISD hanya memproses satu data, SIMD bisa banyak data tapi satu instruksi, MISD kebalikannya, dan MIMD bisa keduanya banyak. Dunia modern sekarang mengarah ke MIMD dan SIMD, karena keduanya bisa memanfaatkan kekuatan paralel untuk mempercepat proses komputasi besar. Nah, selanjutnya pada slide ini, saya menjelaskan penerapan nyata dari masing-masing jenis arsitektur. Pertama, SISD digunakan pada komputer, biasanya yang menjalankan satu instruksi untuk satu data pada satu waktu, seperti laptop atau PC kita. Yang kedua, ada SIMD, banyak digunakan pada GPU atau prosesor grafis, di mana satu instruksi dijalankan pada banyak data sekaligus, contohnya dalam pemrosesan gambar, video, atau kecerdasan buatan. Yang ketiga, ada MISD, cukup jarang digunakan, tapi bisa ditemukan pada sistem kontrol yang membutuhkan keandalan tinggi seperti pada roket atau pesawat, karena instruksi berbeda dijalankan pada data yang sama untuk memastikan hasil yang konsisten. Terakhir, ada MIMD, digunakan pada sistem multiprosesor seperti server cloud, data center,
atau superkomputer yang bisa menjalankan banyak tugas secara paralel dan independen. Bagian ini menunjukkan bagaimana teori arsitektur komputer benar-benar digunakan di dunia nyata. Bagian terakhir ada kesimpulan, arsitektur komputer punya peran besar dalam menentukan kecepatan dan efisiensi sistem. Dengan mengenal klasifikasi Finn, kita bisa memahami mengapa GPU, server, dan superkomputer bisa jauh lebih cepat dibanding komputer biasa. Semakin tinggi kemampuan sistem untuk menjalankan banyak instruksi dan data sekaligus, semakin tinggi pula performa yang bisa dicapai. Demikian penjelasan singkat dari saya mengenai 4 jenis arsitektur komputer menurut Flynn. Semoga bisa membantu kita semua memahami perbedaan dan penerapannya dalam dunia nyata. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.